Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam bahagia, salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya, Nelly Damayani SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 1 Bakung, Kota Bandar Lampung. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Andasri Restu Wayuningsi MPD selaku fasilitator, juga kepada Ibu Yuni Dwi Pristiwanti SPD sebagai pengajar praktik. Berikut paparan yang saya sajikan. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Artinya, dalam hal ini, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk menyesuaikan gaya, kebutuhan, minat, dan tingkat kemampuan siswa di dalam kelas yang beragam. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individual siswa. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas melalui 5 tahapan. Tahap yang pertama yaitu mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas. Kedua, memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan pada kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, melakukan penilaian secara berkelanjutan, baik assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Ada 2 tahapan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek berikut. Aspek kesiapan belajar. Persiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid dan akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Aspek minat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Ada 2 perspektif minat, yaitu 1. Minat situasional, di mana keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Yang kedua, minat individu, kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Aspek profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien yang meliputi lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar, baik visual, auditori, atau kinestetik, dan preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Tahapan yang kedua yaitu menerapkan strategi berdiferensiasi dalam pembelajaran. Diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan atau materi pada murid-murid kita berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses adalah proses seperti apa yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid setelah kita menganalisa kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dan diferensiasi produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja murid yang ada wujudnya.
Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Berikut ini kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, seorang pendidik berupaya menuntun murid untuk memenuhi kebutuhan belajar berdasarkan kodrat. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, pendidik mengupayakan tuntunan dengan berpihak pada murid. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan nilai reflektif, seorang guru penggerak mampu memetakan kebutuhan belajar murid. Dengan nilai inovatif, mampu secara mandiri berinovasi dalam pembelajaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Dan dengan nilai kolaboratif, seorang guru penggerak mampu berkolaborasi dengan semua unsur ekosistem di sekolah untuk mengidentifikasi kodrat anak. Dengan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, melalui pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak mampu menciptakan pembelajaran yang menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan belajar setiap muridnya. Adapun kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah gambaran murid di masa depan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Untuk mengimplementasikan visi tersebut, diperlukan berbagai prakarsa perubahan yang bisa dicapai dengan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu prakarsa perubahan yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid untuk mewujudkan murid impian. Dan kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif, yaitu budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, murid dihargai dan dipenuhi kebutuhan belajarnya, sehingga murid merasa nyaman, senang, dan aman dalam pembelajarannya, hingga pada akhirnya tercipta budaya positif. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan adalah 1. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan erat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada anak. Yang kedua, nilai seorang guru penggerak yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid merupakan modal utama agar dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, visi guru penggerak yang bermuara pada terciptanya merdeka belajar dan penguatan karakter profil pelajar Pancasila akan terwujud melalui pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, budaya positif akan semakin kuat mengakar melalui implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah penyajian dari saya. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.